Halo, selamat sore. Balik lagi di Ngobrol Pintar bareng dokter. Nah, Ngobrol Pintar bareng dokter kali ini saya sudah bersama Dr. Mujiarto, SPAN, dokter anestesi di RSUD Dr. Maaf, Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Sore dokter. Selamat sore Mbak Apa Wahyu. kabar? Maaf lu dok, salah. Alhamdulillah Iya. baik. Saya ndredeg soalnya dok. Oh, baru kali ini saya wawancara dokter sama saya liputan jadi wartawan dok. Takut salah dok nanti. Huh? Takut salah. Masa? Dokter juga sering salah kok. Sama Tempatnya, berarti ya dok iya. ya. Dok, ini Oke. nih saya kan sempat baca nih tulisannya dokter di bukunya Cinta, Tawa dan Luka. Jadi subjudulnya aja udah Tawa, Cinta dan Luka. Dah, saya baca nih salah satunya tulisan dokter waktu di Gorontalo nih dok. Ya. Ada satu tulisan yang ceritanya tuh itu loh dok, soal persalinan darurat. Mm-mm. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih dok, kenapa sih dokter memilih dulu menjadi dokter anestesi? Itu cerita sebenarnya karena saya waktu itu di Gorontalo ya, di Gorontalo itu di daerah. Jadi saya tuh sering menghadapi kasus-kasus yang ini saya bisa selamatkan kalau saya jadi dokter anestesi gitu loh. Oke. Jadi misalkan saya ngirim pasien, di perjalanan pasien itu meninggal. Itu kalau saya jadi dokter anestesi, ada dokter anestesi mungkin pasien ini bisa selamat. Masih terlepas itu bahwa hidup mati takdir ya. Tapi usaha manusia seharusnya pasien ini bisa selamat. Iya. Saya juga pernah menemukan juga ketika saya sedang posyandu, karena di sana, daerahnya sana itu kan dari desa ke desa tuh perjalanan cukup lama. Iya, Kita beda ada kayak 14 Surabaya desa, ya iya. dok ya. Itu satu desa ke desa itu 1 jam. Jadi saya harus kalau posyandu harus seminggu untuk Wow. satu wilayah itu bisa berangkat Senin, pulang nanti Sabtu sore atau Minggu. Satu kali perjalanan Satu kali perjalanan. itu dari kota ke Dari puskesmas saya menuju desa-desa. Itu baru separuh desa itu. Dari 14 desa, 7 desa itu saya perjalanan selama seminggu. Berarti benar ya dok yang dikatakan. Saya tuh pernah dapat cerita dekatnya orang kota itu beda sama dekatnya orang iya. desa. Berarti itu nyata ya berarti. Nyata. Itu setiap hari dokter harus menempuh berapa kilometer kalau dari tempat tinggal di sana? Jadi kalau di sana itu posyandu itu kayak kegiatan utama di puskesmas karena pelayanan ya. Kalau dulu saya waktu itu sebagai PTT baru lulus jadi dokter fresh, jadi masih ilmunya itu nggak nyangka kalau yang saya dapat di puskesmas itu jauh dari apa yang saya dapat di kampus. Oke, Jadi- ilmunya masih 40% lah ya dok ya. Ya lebih banyak tentang kesehatan masyarakat, tentang bagaimana hubungan dengan pejabat, dengan camat, Iya, dengan iya, iya, politika, iya. kayak gitu, hal-hal yang kita hampir nggak pernah Terbayangkan dapat ya. terus Benar, ternyata benar. dominan gitu. Terus untuk pelayanan paling dominan itu ketika posyandu. Jadi posyandu itu saya perjalanan dari puskesmas berangkat biasanya dari Senin pagi itu menuju satu desa, kemudian nanti nginap satu desa itu, terus besok lagi posyandu di desa berikutnya kayak gitu. Jadi supaya untuk kalau kita pulang balik bisa kita sebulan belum kelar. Gitu. Oh, lo. Ya. Ya bisa dibayangkan sih dok ya. Tapi pada waktu itu kan ini juga termasuk bukan Gorontalo kota ya dok ya, Iya. pelosok lah. Pada waktu itu apakah masyarakat sana itu sudah menerima sosok seorang dokter? Kan kalau biasanya kita tahu kan orang-orang yang masih di pedalaman itu dok, mereka kan cenderung percayanya datang ke dukun untuk persalinan. Nah, apalagi untuk ini kan dokter juga dokter anestesi, juga membantu Waktu itu saya masih persalinan. dokter umum. Oh, si dokter umum juga. Saya pada waktu Nah, itu masih apalagi dokter masih umum, dokter iya. umum, Dok. Ketika menangani ada pasien yang mau melahirkan dari cerita ini kan tadi, itu apakah mereka sepenuhnya sudah percaya sama dokter waktu itu, Dok? Kebetulan saya dokter di Puskesmas Bonepan itu dokter ke-10 yang sempat bertugas ke situ. Oke. Tapi jadi sudah 9 di antara itu melarikan diri. Kenapa ini Karena faktornya, Dok? daerahnya lumayan berat. Oh, nggak kuat. Jadi Iya. sebenarnya sih kurang lebih sekitar 30 sampai 40 kilo dari kota sih. Tapi karena Medan untuk ke Lumayan ya, situ Dok. 30 kilo itu kayak Surabaya, Sidoarjo, Perak, ke Perak. Sidoarjo Iya, kali ya. benar. Tapi Benar. itu kita tempuh dalam waktu bisa 3 jam 4 jam karena sulitnya Medan. Oke. Gitu. Jadi kecuali kalau mungkin naik perahu ya, kita di pinggir pantai. Jadi dari situ
karena medannya sulit dan saya jadi sebelumnya sudah mengenal dokter sih, sudah enggak dan di sana ada perawat tapi dukun tetap dominasi, tetap banyak ya, sampai sekarang pun mendominasi dukun bayi itu ya, saya yakin masih dibutuh, masih ada. Ya, jadi untuk ya, jadi yang kita yang jadi problem pada waktu itu selain Medan juga masalah keyakinan orang tentang berobat dan masalah tradisi juga ya. Saya contohkan tradisi itu kayak masa bodohnya seorang masa bodohnya orang dengan kesehatan. Saya pernah selain kasus ini, saya pernah menolong persalinan ketika itu sebelahnya suaminya tidur mendengkur sementara di sebelahnya itu istrinya sedang mengejan. Wow. Itu bisa saja seperti itu. Itu bisa terjadi di bisa sana terjadi, ya, Dok? Iya. Rasa toleransinya itu padahal itu suami istri ya? Ya, begitu. Apakah itu case by case saya nggak tahu. Tapi secara umum banyak yang kok ya, masa bodoh banget ya gitu. Iya, cuek terlalu cuek, benar. Termasuk kalau kita di sana bekerja tuh 24 jam. Jadi gini, kadang-kadang kita malam-malam diketuk orang, dipanggil ke rumahnya. Saya kirain pasien gawat gitu, ternyata enggak gitu. Ternyata pasien ini sudah panas sudah 3 hari. Iya, jadi sudah males gitu. Jadi males datang, bahwa dokter itu tugasnya melayani, datang ke tempat saya. Jadi bukan mereka datang ke dokter, itu namanya dokter, kamu harus melayani saya. Gitu. Terus akhirnya dokter memutar paradigma mereka supaya mereka itu lebih percaya dengan dokter seperti apa? Saya yakin pasti itu sangat berat kan, Dok ya? Ya memang nggak gampang. Jadi ya waktu itu saya datang ke sana ya, datang ke pasien itu, tapi ya sambil lain kali kayak gini harus ke rumah, harus datang ke puskesmas. Jangan memanggil, karena kita besok juga harus bertugas, sementara masih banyak tugas lain yang bukan hanya mengurangi satu, dan itu sebenarnya orangnya bisa masih dikatakan jenisnya banyak di antara mereka masih bisa jalan menuju mereka bisa jalan sendiri. Iya. Jadi mereka itu maunya dokter yang datang ke rumahnya, dilayani, kayak gitu, dilayani. Ya karena mungkin sebelum-sebelumnya mungkin dia terbiasa seperti itu dengan beberapa yang kayak apa ya, Dok ya, istilah pakai dukun kayak gitu, obat-obat yang tradisional tanpa harus tahu manfaatnya kayak gitu kan, Dok. Kedua juga ada mungkin kebiasaan dari sebelumnya, kalau di sana tuh selain dokter kan ada petugas kesehatan, mantri ya, mantri, perawat. Dan perawat tuh kadang-kadang bukan perawat beneran loh, kadang-kadang tuh hanya diperbantukan juru. Jadi itu mereka pendidikan SMP tapi karena lama bekerja di itu bisa mengobati orang. Stringer lah istilahnya ya, Dok kan, stringer, tangan kedua. Itu sering mereka mobile, jadi bisa datang ke tempat ya kita disamakan dengan mereka gitu, mereka dipanggil kayak gitu. Dok, saya sempat baca ini, ada yang sampai waktu itu bayinya biru. Nah, itu atau memang terlambat atau gimana, Dok, ceritanya? Jadi dalam satu persalinan jadi dokter objin nih, saya dokter kandungan. Iya, ini saya baca loh pengalamannya jadi dokter objin ini, luar biasa ternyata ya. Jadi memang sebenarnya pada waktu itu kan pada kasus yang persalinan ini ya, saya tuh ketika masih pendidikan dokter umum itu kita ada stase rotasi di bagian kandungan. Kita di sana juga diajari untuk melakukan persalinan normal, ya persalinan normal. Kalau persalinan dengan kelainan, misalkan gemeli kembar atau pasien sungsang atau pasien letak lintang dan sebagainya, yang sulit-sulit itu biasanya memang jatahnya untuk PPDS, jadi yang program dokter spesialis. Jadi kita paling asistensi gitu aja, jadi nggak sampai nolong, nggak. Tapi ketika kita di lapangan, apalagi saya di daerah yang jauh, mau nggak mau kan berhadapan, nggak mungkin saya lari dari situ, nggak mungkin. Jadi ini salah satu kasus saja sih ketemu kayak gini. Ini yang lain tuh masih ada. Jadi ketika saya berhadapan pasien itu, pasien sebenarnya sudah mau lahir itu sudah lama, tapi sebelumnya ditolong oleh bidan saya. Tapi bidan saya itu juga bidan baru, gitu loh. Bidan baru juga, yang pengalaman juga, jam terbangnya juga masih belum tinggi juga, masih ya, belum Dok. tinggi juga. Jadi di sana juga sama-sama bidan PTT. Jadi petugas yang di daerah-daerah itu rata-rata ya petugas musiman gitu. Jadi nanti sama-sama baru. Jadi akhirnya dia agak berhasil konsultasi ke saya, ternyata ini kayaknya kandung kemihnya penuh.
Challenge Oh, import. Jadi oke, ya. kandung kemih yang penuh ini menghalangi jalan lahir. Akhirnya ketika saya pasang kateter, bayinya harapan saya, oh pembukaan sudah lengkap, oh bisa keluar. Tapi karena proses persalinan yang sulit, bayi ini akhirnya namanya terjadi aspeksia neonatorum, jadi mengisap ke air ketuban. Oh iya Gitu. saya pernah baca Ya, itu. pernah itu akhirnya Kayak bayi gelagapan lahir gitu kan dia. apa kesedak sih Kesedak, sebenarnya, iya. ya, tapi masuk jalan nafas Iya, bagian itu ketika lahir akhirnya tidak nafasnya tidak bagus karena bayi ini sudah namanya asfiksia, jadi harus karena nafas oksigenasi kurang bagus akhirnya warnanya biru itu. Oke, ini saya baru tahu dokter anestesi biasanya bius orang, tiba-tiba waktu jadi dokter umum bisa itu membantu dokter umum melahirkan. dulu Mbak, Iya. saya belum jadi dokter umum. Iya, makanya setelah itu baru sebelum jadi dokter anestesi, ternyata meskipun dokter umum itu harus bisa melakukan berbagai tindakan kayak Iya, gitu ya dok iya. ya. Baru setelah itu sebalik dari sana, memutuskan untuk menjadi dokter anestesi. Iya, salah satunya ini tadi. Ini kalau ada dokter anestesi bisa selamat bayi ini juga. Oke, itu menjadi salah satu alasan ya dok ya. Tapi kalau dilihat banyak orang yang masih belum tahu dok. Sebenarnya dokter anestesi itu selain yang kita tahu kan bius ya. Itu apa aja dok? Banyak sih sebenarnya di anestesi itu bisa kita mulai di emergency juga bisa kerja di emergency. Jadi misalkan menangani pasien-pasien trauma yang berkaitan dengan keselamatan orang, penyelamatan orang yang mati kan kebanyakan bukan hanya karena misalkan patah tulang, bukan karena patah tulangnya, tapi Faktor lain ya? faktor lain misalkan perdarahannya. Jadi kita memanage perdarahannya itu, bagaimana manage pernafasannya, memanage jalan nafasnya, itu yang dilakukan dokter anestesi. Bisa juga nanti bekerja di ICU, bisa di pain management, jadi kayak gitu. Jadi gitu. Berarti tahu gitu, saya kemarin vaksin pertama itu konsultasi dulu ke dokter ya. Kalau supaya untuk vaksin saya aja nggak nggak tegang usah, dan Mbak. yang lain-lain ya kan. Karena kemarin waktu vaksin pertama nih dok, teman-teman wartawan tuh banyak yang tegang, kepikiran semua dok, oh vaksin kan. Jadi akhirnya semua pada kayak tegang, pikiran kemana-mana, efeknya kemana-mana gitu loh dok. Yang Gitu. bikin sakit lagi karena stresnya ya. Iya bener dok, stresnya itu tadi. Karena awalnya sudah kayak apa ya istilahnya apatis ya kan, akhirnya pasti kan berdampak kemana-mana ya Iya, bener. betul. Tapi sejauh menjadi dokter anestesi nih dok ya, ada cerita nggak sih dari pasien gitu dok yang bikin dokter itu geli sampai ke bawah, sampai bisa diceritakan ke teman-teman, entah itu pasiennya sebelum di anestesi itu apa kayak gitu nggak dok? Kalau rata-rata sih pasien ya takut ya, normal ya. Kalau ada pasien mau dioperasi takut tuh hal yang normal saja. Yang nggak dioperasi aja banyak yang takut ya Iya. dok ya. apalagi yang mau dokter dioperasi. sekalipun kalau mau dioperasi ya takut ya. Iya. Tapi ya itu yang perlu yang kita komunikasikan sebelumnya tentang apa sih nanti operasinya seperti apa, terus nanti ketika pembiusan dilakukan apa, efeknya kira-kira apa. Salah gitu. satu cara pendekatannya dokter pendekatan seperti aja. apa biasanya dok? Ya kita jaga hubungan dulu ya, pokoknya kontak. Kayak kita kan Oke. kontak, misalkan kita kontak, misalkan sentuhan tangan, misalkan kita sebenarnya kita memegang tangan pasien, itu selain kita oh saya pasien ini dingin, oh pasti ada sesuatu. Pasien ini Oke. tangannya pucat pasti ada sesuatu. Sebenarnya kita sedang di pikiran Menganalisa kita ya. menganalisa juga sih. Yang lebih asik lagi ketika anak kecil gitu kan. Iya, yang iya, paling iya. kecil kita harus membius bayi, terutama anak-anak ya. Kalau bayi kita masih problemnya karena lain ya. Kalau anak-anak kan sudah ada emosinya. Anak-anak misalkan umur sudah di atas 2 tahun yang sudah kontak dengan ibunya sudah kuat, yang sudah kenal orang lain, dia sudah punya rasa takut lebih besar. Iya. Itu Tantangan terbesar ya dok, terbesar gitu. anak-anak ini ya. Karena jangan sampai ini ketika selesai nanti dioperasi dia stresnya tinggi, dia akan tersimpan di memorinya dia. Oh iya benar, Gitu. ke-mindset di Iya. sininya ya. Benar. Jadi itu yang tentu supaya anak ini ya tetap takut. Kita kadang-kadang ya saya peluk dulu, saya ini ya Oke, itu. sentuhan lembut ya. Sentuhan, jadi high touch kalau Iya, high touch-nya harus benar-benar. di samping high tech kan Iya. sekarang high touch-nya harus dilupain. Itu kayaknya mall yang untuk beli-beli komputer deh dok. Bisa aja dokter ini. Tapi kalau menurut dokter selama jadi dokter bius paling susah itu bius untuk operasi apa dok? Ya sebenarnya bukan operasi apanya Atau ya. melahirkan? Bukan, kalau melahirkan mungkin sebenarnya bikin susah itu bukan jenis operasinya, Tapi tapi masalah pasiennya. Kadang-kadang operasinya Oke. simpel, Iya, operasinya iya. simpel tapi biusnya susah.
Apalagi kalau yang Nah. ininya ini ya dok ya, lembut. Apa Ototnya lembut, pembuluh darahnya lembut. Itu biasanya ya bayi-bayi itu untuk masang infus itu perjuangannya luar biasa. Itu. Kadang-kadang operasinya cuma 10 menit tapi masang infusnya bisa setengah jam, Iya, 1 jam benar. belum kelar itu. Benar. Itu. Jadi yang tantangan besar sebenarnya bukan masalah jenis operasinya, tapi problem di anestesi. Misalkan pasien mau dioperasi, dia punya penyakit lain, komorbid punya, misalkan dia ada penyakit kelainan jantung, ada kelainan apa itu justru itu tantangannya di situ, atau kelainan pada anatominya yang misalkan itu yang jadi problem seperti itu. Berarti harus diselesaikan satu-satu ya dok ya. Seumpama nih dok, umpama ada yang sakit batu empedu gitu, tapi dia punya lambung kayak itu, berarti harus dinetralkan dulu lambungnya ya. Kalau namanya komorbid itu tergantung dari apakah harus dinetralkan dulu. Misalkan kelainan jantung misalkan dia harus operasi misalkan operasi itu emergensi, mau nggak mau kan harus tetap dilakukan. Jadi kita tidak akan mencari membuat pasien itu menjadi normal, tapi menjadi optimal. Optimal artinya terbaik untuk pasien itu. Kalau dibuat normal nggak akan selesai ini. Akhirnya pasien bisa kalau pasien ini diperbaiki kondisinya dulu, pasien ini bisa lebih buruk, ya nggak bisa. Tetap harus dikerjakan sekarang dengan kita jelaskan pada keluarga dan tim kita semua tahu risiko pasien itu seperti ini. Timnya itu termasuk saya sebagai dokter anestesi, dokter operatornya, dokter bedahnya tahu, terus keluarganya tahu, tim-tim yang lain tahu. Jadi resikonya nanti ini kita untuk prepare-nya apa aja yang harus kita siapkan. Jadi antisipasinya sudah kita siapkan. Kalau terjadi apa-apa itu kita semua sudah tahu, dan risiko misalkan terawat sampai pasien ini bisa meninggal kalau dioperasi. Tapi kalau nggak dioperasi juga meninggal juga, itu loh. Jadi loh, misalnya itu pilihan itu sering terjadi. Oh iya ya dok ya. Saya kok ngeri ya. Malah abot gini pertanyaan. Iya. Pelajaran ternyata jadi dokter itu susah ya. Tapi nggak apa, itu minimal membuka mata masyarakat juga yang nggak tahu jadi tahu dok. Jadi mereka kan ada sedikit penyegaran juga ketika ke dokter, nggak perlu takut, sudah ada penjelasan yang seperti ini kayak gitu. Jadi bisa menerima kalau seumpama nih punya keluarga kayak gini, kalau kita sudah tahu pengetahuannya kan enak gitu loh dok. Kan kadang kan masyarakat itu kan ketika dihadapkan punya keluarga yang sakit gini, terus gini mereka kan kadang kayak nggak terima, seakan-akan kayak wah ini gini. Nah kayak yang gitu. Yang kita pengen itu kita menjelaskan apa adanya. Ya, jujur itu. Tanpa harus memberikan harapan berlebih, tanpa harus menakut-nakuti juga. Iya. Kita buat faktanya seperti apa sih. Jadi kira-kira kalau kita ngambil tindakan ini resikonya apa, ngambil tindakan ini resikonya apa, kalau dilakukan apa, kalau menolak apa resikonya. Gitu. Sama-sama tahu. Berarti sama aja ya dok, kayak kita seperti melakukan sebab akibat itu pasti nanti akan seperti ini. Betul. Ya kan? Iya, Dok, saya terakhir nih dok kan, karena waktunya sudah dikasih aba-aba 2 menit gitu. Jadi nggak kerasa cerita kita ya dok ya. Mungkin ada satu pandangan untuk masyarakat dok, selama ini kan banyak masyarakat itu yang takut sama dokter, karena dokter itu kan kadang mendoktrin yang kamu itu harus gini, nah kayak gitu loh dok. Nah bagaimana cara dokter itu biar kelihatan dokter itu sebenarnya baik kok, luas kok, santai, bisa diajak konsultasi dengan baik kayak gitu. Kalau saya kok terbalik ya, justru orang-orang menganggap dokter tuh hantu. Ini lebih horor lagi dok. Gimana enggak? Misalkan gini, pernah nggak dengar anak kecil jangan nangis, ada dokter loh. Iya, kalau enggak ada polisi loh ya. Kayak gitu, dokter itu iya. hal yang menakutkan. Dan itu kalau sejak kecil ditunjukkan, dikasih tahu seperti itu, sejak anak kecil memorinya bahwa ke dokter itu menakutkan. Kenapa nggak dianggap bahwa dokter itu adalah sahabat kita, dokter yang akan membantu kita. Sama dengan contohnya gini, anak kita tuh terbiasa bohong loh ya. Iya. Betul bohong. Kenapa sering dibohongi? Karena orang tua dibohongi orang tua. Contoh gini, minum obat yuk manis kok. Kenyataan manis nggak? Pahit kan kenyataan. Iya benar. Itu sebenarnya kenapa nggak sejak awal? Ayo minum obat sedikit pahit, tapi ini untuk biar sembuh. Iya. Kayak itu. Merubah pola pikir. Betul. Ya dok ya. Berarti benar. Yang bilang jadi dokter itu selalu menyenangkan itu ternyata tidak juga. Banyak pengalaman yang harus diketahui banyak masyarakat. Jika sebelum menjadi seorang dokter ataupun spesialis itu banyak tantangannya dan harus banyak yang diperjuangkan. Nah itu bisa cerita dari dokter Muji tadi itu bisa jadi satu inspirasi kalian yang seumpama kalian pengen jadi dokter besok. Ya kan dok, bener gak? Sayangnya saya sudah telat jadi dokter.
Dokter Muji, saya terima kasih sekali ya sudah mampir di ini. Mbak Bisa Wahyu. mengorek bukunya. Saya kepingin nanti mengorek bukunya yang kedua, kayaknya lebih dalam ini. Kalau ini sudah bahas cinta, tawa dan duka, yang kedua kayaknya lebih bahas cinta ya, Dok. Buku saya. Iya. Saya memang rencana membuat buku dan sekarang sedang proses. Itu saya pengen menceritakan tentang diri saya. Ya kan saya perjuangan menjadi dokter itu sebenarnya nggak pernah berjuang menjadi dokter karena saya ngalir aja, nggak pernah bercita-cita sih. Saya seperti kalau saya boleh bocoran buku ini tentang saya tuh orangnya nggak pernah berani bercita-cita. Oke. Karena apa? Karena saya tuh 11 bersaudara dari 11 anak ke-11 dari 11 saudara dari seorang janda. Ketika ibu saya umur saya masih 2 tahun bapak saya meninggal. Jadi kehidupan sangat berat dan saya bukan termasuk anak yang pintar. Saya ketika SMP saya itu ranking 108 dari 200 sekian murid. Jadi bukan anak yang pintar. Dan ternyata saya bilang bahwa untuk sukses itu tidak harus pintar, tidak harus kaya. Yang penting kemauan. Dari ya, Dok. desa pun saya bawa siapapun berhak untuk sukses gitu loh. Yang penting kemauan ya, Dok ya. Betul. Oke. Semoga menginspirasi ya, Dok. Terima kasih. Iya. Jangan lupa kalian subscribe Berita Jatim TV, like, komen dan share, dan jangan lupa kalian juga ikuti podcast beritajatim.com. Sampai jumpa.